Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompicam, Camat, Kapolsek dan Ramil, segenap perangkat desa, Bapak Lurah, Kaur, Dukuh RT RW yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka penguatan moderasi beragama dalam rangka HUT RI ke-78 yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Masjid Baitul Murtado Mendut yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Mendut rahimakumullah. Tuku sawut bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Mendut yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang luar biasa dengan segala keterbatasannya. Saya yakin Bapak Ibu yang di sana kepanasan, alasannya jelas. Karena memang panitia tidak punya anggaran untuk pasang tenda. Tapi apapun itu, kita berterima kasih kepada panitia yang menghadirkan acara siang hari ini. Yakinlah panasnya ibu bapak sekalian yang ada di sana insya Allah menjadi wasilah pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah karena panas yang keluar cuman keringat bukan air mata. Tapi wajah-wajah saya lihat dari sini semuanya kelihatan bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Saya baru nyampe dari Blitar Bapak Ibu. Saya belum sempat tidur. Kemarin saya keliling Jawa Timur. Jadi kalau Anda capek, mungkin saya jauh lebih capek. Tapi saya yakin lelah ini insya Allah menjadi lillah. Insya Allah berakhir di jannah. Amin. Maka mari kita nikmati pepanasan siang hari ini. Saya juga baru sebulan pulang haji, maka semua yang datang saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ziarah Makkah Madinah. Orang rampung cangkemmu ke susu. Ibu bapak yang saya muliakan, 78 tahun Indonesia merdeka. Tentunya ini perjalanan yang sangat panjang. Dengan segala pencapaiannya, kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah. Terbukti hari ini negara yang kita cintai Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang secara ekonomi cangkemnya ngopo kayak. Oh, ada bunyai. Oh, Sugeng rawuh bunyai.
Ibu-ibu pengen nggak anaknya jadi bunyai? Silakan nikahkan dengan kiai. Dengan segala pencapaiannya, tentunya perlu kita syukuri apa yang telah Allah anugerahkan untuk bangsa Indonesia. Termasuk kita bersyukur dan kita syukuri atas datangnya kopi hari ini. Nah, Ibu Bapak, saya akan berbicara dalam kerangka kebangsaan dan keagamaan. Yang pertama, saya teringat dengan misi besar Nahdlatul Ulama. Karena saya lihat di sini insya Allah mayoritas Nahdiyin, betul? Walaupun mungkin juga ada kawan-kawan kita yang Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah, Pak? Bedanya tipis. Kalau anaknya Kiai NU itu dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil Guys. Gus dan Guys. Nah, dalam kerangka kebangsaan dan keagamaan, Nahdlatul Ulama memiliki dua misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, sementara misi kedua adalah misi kebangsaan. Yang pertama, misi keagamaan. Nahdlatul Ulama mempunyai misi keagamaan. Apa itu misinya? Menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memastikan dijalankannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Saya mau cerita Ibu Bapak. Arab Saudi hari ini dikenal sebagai negara Wahabi. Kalau kita melihat sejarah, dulunya Arab Saudi itu bukan Wahabi, Pak. Sama dengan orang Indonesia. Tapi sejak perjanjian konsensus antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, Syekh As-Saud memegang kendali politiknya yang turun-temurun sampai hari ini menjadi raja di Arab Saudi. Bentuk negaranya adalah Al-Mamlakah, bukan khilafah. Karena kemarin saya di Kudus berdebat dengan seorang guru yang mengatakan Indonesia kalau mau makmur harus diganti dengan sistem khilafah. Ketika saya tanya, Pak Guru tolong tunjukkan kepada saya mana sistem khilafah yang berhasil di dunia. Dia mencontohkan Saudi Arabia. Ini jelas dia gagal sejarah, gagal paham. Syekh Abdul Wahab memegang kendali agamanya, maka kemudian muncul namanya Wahabi. Sejak saat itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi terkikis habis. Hanya sebagian kecil saja, termasuk di daerah Rusaifah, Syekh Said Al-Maliki yang masih bertahan. Maka hari ini mohon maaf, kalau di Indonesia ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kenapa di Arab Saudi Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang menjaga Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hilang. Kenapa di Indonesia masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena di Indonesia Ahlus Sunnah dibentengi oleh satu jamiah namanya Nahdlatul Ulama. Makanya nyuwun sewu, kalau wong ngomong wis ra penting NU NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, jelas itu mulutnya Wahabi. Betul Bu? Dulu di Arab Saudi ada maulid, masih ada yang membaca Al-Barjanji. Sekarang sudah nggak ada. Ketika Wahabi ini berkuasa, kenapa? Dikikis habis. Dulu orang mati masih tahlilan, Arab Saudi hilang tahlilan. Kenapa? Karena dikikis habis oleh Wahabi. Saya mau tanya, ibu-ibu ridho nggak kalau tahlilan hilang dari hasanah kita?
Ridho apa enggak kalau yasinan hilang dari hasanah kita? Kalau sampai tahlilan yasinan hilang, wong mendut kuru kabeh. Pak Camat kuru. Karena mungkin Pak Camat ini gemuk karena aktivis tahlilan. Nah, inilah kenapa kemudian Nahdlatul Ulama hadir. Salah satu bukti konkret keberhasilan Nahdlatul Ulama adalah ketika Wahabi, ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi pengen menggusur makamnya Kanjeng Nabi. Kemudian NU mengutus komite Hijaz untuk menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi. Coba Anda bayangkan, Pak. Kalau saat itu Nahdlatul Ulama tidak bergerak, mungkin kita hari ini di Madinah tidak akan pernah menjumpai makamnya Nabi. Eksistensi makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah itu merupakan sumbangsih Nahdlatul Ulama dengan mengutus ulamanya yang tergabung dalam komite Hijaz. Mohon maaf, kalau makam sekelas Nabi saja mau digusur gara-gara Wahabi, bagaimana dengan makam kita? Bagaimana dengan makam bapak ibu kita? Maka nggak akan ada lagi ziarah kubur ketika Wahabi itu berkuasa. Naudzubillahi min dalik. Walaupun secara tegas saya sampaikan, mohon maaf. Saya sampaikan, tolong diingat-ingat. Haram hukumnya orang ziarah di kubur. Nggak boleh. Mboten pareng. Wong ziarah kok dikubur. Ngenteni mati. Sama Pak, saya bilang, haram hukumnya mendoakan orang mati. Nggak boleh. Pak Camat tak dongake mati, nggak boleh. Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati. Kayak kemarin di lingkungan saya aneh lagi, Bu. Kenapa? Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Pak Kapolsek mulai memedasi. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama ini hadir dengan sikap moderatnya? Maka kita mengenal istilah tawasud, wasatiyah, moderat. Kita mengenal istilah tasamuh, kita mengenal istilah tawazun. Itu adalah produk Nahdlatul Ulama. Maka saya meyakini orang beragama yang happy, asik dan menyenangkan itu adalah Islam ala Nahdlatul Ulama. Saya itu pernah, Bu, ikut kajian kawan-kawan Wahabi. Saya disuruh jadi pembicara. Kebetulan yang NU cuma saya sendiri tok. Begitu saya datang mereka sudah nggak asik sambutannya kepada saya. Mereka teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Jangan kayak orang NU, dia bilang. Saya bilang, ditanya sama pembawa acaranya, bagaimana pendapat Gus Miftah? Kenapa kiai-kiai NU nggak ada yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, nggak teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Kiai NU nggak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa kiai NU tidak pernah kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan hadis. Maka saya curiga mereka yang teriak-teriak saja kembali kepada Al-Quran, saja kembali kepada Al-Hadis, jangan-jangan selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Makanya cara beragamanya orang NU itu asik, Pak. Nggak perlu dalil, ndaki-ndaki. Itu yang dicontohkan oleh Wali Songo. Beragamanya asik, Pak. Hari ini umpamanya ngeritik pejabat yang korupsi, Wali Songo nggak perlu baca ayat ar-rasiu, mohon maaf, nggak perlu membaca hadis ar-rasi wal murtasi finnar. Cukup menasihati para pejabat dengan lagu gundul-gundul pacul. Itu lagu nasihat untuk lurah, untuk camat, untuk kapolsek, untuk dan ramil. Kok Pak Camat kelihatan sedih? Biasa aja.
Saya tadi berangkat ke sini, saya di TikTok. Gara-gara saya mengatakan pejabat yang korupsi itu bajingan. Kalimat saya disamakan dengan kalimatnya Rocky Gerung. Beda cok, beda. Saya itu yang saya katakan bajingan siapa? Pejabat yang makan uangnya rakyat. Betul? Tapi Rocky Gerung yang dikatakan bajingan Pak Presiden. Beda konteksnya. Saya bilang, lah ono kewan mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lah ono pejabat makan uangnya rakyat tanpa hak namanya beda. Napa mboten kali bahasane Rocky Gerung? Beda. Contoh yang korupsi dana BTS 8 triliun. Duit 8 triliun niku nyuwun sewu. Kalau untuk beli dawet wong sak mendut nglangi kabeh. Lah niku bajingan. Di lurah iki. Oh, iki lurah iki. Waspada Pak Lurah. Tapi kita kasih ucapan selamat. Jabatan Pak Lurah diperpanjang menjadi 9 tahun. Wow. Kemarin belum diperpanjang demo wae. Anda tahu kenapa Pak Lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya durung balik. Pak Lurah tak kandhani, jamaah saya kan banyak lurah. Pokoknya lurah ki selamat. Minimal satu yang perlu dijaga. Apa? Dana desa. Pak Lurah selamat menjalankan BLT dana desa, insya Allah. Berakhirnya masa jabatan Pak Lurah husnul khotimah. Amin. Gus, tapi lurah gajine titik, sing ngongkon kowe nyalon sapa? Kayak saya di pondok ada teman-teman polisi datang, Gus saya polisi kecil, gaji saya kecil. Kamu ngomong gajinya kecil, karena yang kamu lihat orang yang lebih kaya dibandingkan kamu. Kalau kamu kurang bersyukur, aja ndelok wong sugih tapi deloken banser. Betul? Sepiro-pirone polisi karo tentara sik bayaran, banser gratisan. Makanya ibu-ibu lah ono banser jomblo dilamar mawon kon ngrabi. Lo nyatane wong ikhlas ra omong jenengan lungguh bansere rela berdiri. Relawan matamu relawan. Makanya sekolah sering guyon toh. Banser itu topnya bagaimana? Polisi, tentara masih punya gaji, banser nggak ada. SK-nya TNI sama Polri banyak yang masuk bank untuk hutang. Tapi SK-nya banser nggak ada yang masuk bank untuk hutang. Bukan karena banser nggak mau utang, ning SK-ne ora payu. Lagi juwengkel dan ana anggota marane pondok, Gus, gaji kula titik. Alah. Niki Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Lurah, tak kasih tahu ya. Mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, Ibu Bapak, kemasan beragama Nahdlatul Ulama, ketika dikatakan dalam Al-Baqarah 143. Jenengan persani, Al-Baqarah itu ayatnya 286. 286. Tengah-tengahnya ada ayat 143. Ayo ngopo kae? Yakinlah yang di depanmu pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Nganti sing jilbabe merah marun kuwi ya Allah, alise kaya galengan nih lho. Ya Allah, ya Allah. Pak Lurah tak kandhani ya. Saya itu cukup dengan satu tanda saja membuktikan laki-laki tidak bisa ngatur perempuan. Dari alis saja. Lah kepiye, Pak?
Alis ki gaweane Gusti Allah, dikerok, dilukis dhewe. Aturane Gusti Allah dilanggar, apa meneh aturane bojone. Nggih napa mboten? Apa meneh mau ngaturane Pak Lurah, alas dilanggar. Pokoknya makhluk yang paling susah diatur dan terkuat klaster di muka bumi adalah emak-emak. Mang takon Pak Kapolsek lho, wong wedok lho, kadang-kadang rating iwo yo ora menggok-menggok ngono. Ora bahaya tah itu loh. Kadang-kadang yo rating iwo menggoke nengen ngono. Wangel pokoknya niku. Lah dikandani yo nesu. Makanya dulu ada himbauan dari Lantas, naik motor dilarang menggunakan sandal jepit. Niku himbauan. Soalnya apa? Soalnya nomor 1, khawatir kalau terjadi kecelakaan dan insiden bisa parah karena pakai sandal. Nomor 2, Pak polisi wedi lah ibu-ibu numpak motor nganggo sandal. Karena kalau sampai ibu-ibu ditilang berpotensi sandalnya nggih napuki cangkeme polisi. Wonge ya teko ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink. Simbae wis tuwa jilbabe pink. Menzizikkan. Wis tuwa pink. Ora duwe warna liyane. Nggih. Mungkin Simba tak kayak duit nggih tuku jilbab nggih.